Cara nginvite-nya gimana ya? Ah, coba. Cara. Waduh. Ah, Halo. Nah, iya. Nah, oh, iya. aneh ya. Iya. Ini Pak Thank Jen you, sudah aku invite sih. Iya. invite ya. Thank you, thank you. Nggak apa-apa lah nanti gampang saya repost aja di rumah Oke. brainstorm ya. Eh, nah, jadi tadi kita udah, Nggak tunggu Pak Jamesnya dulu. Tunggu Pak Jamesnya aja dulu. oh ya boleh boleh. Sebab- Ya, kita ngobrol dulu deh. Selamat malam. Iya. Udah makan Mbak Uki? Udah, Malam? udah, relax. Udah dong. Iya. Mas Abe udah makan. Eh, belum sih. Tanya-tanya ternyata belum juga. Eh, Iya. Pak Jamesnya udah tahu belum ya? Udah. Udah aku invite di sini sih, udah aku invite sih. Udah ya. Nah, Mudah-mudahan ternyata bisa. kalau jadi host bisa bisa nginvite sih. Iya, bisa, bisa. Saya tadi invite juga, tapi nggak tahu kenapa kok jarang berhasil ya kalau invite orang itu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh ya. Si Oh Pajens iya, kurusan loh, kalau aku lihat ya. Nggak kurusan. tahu. Iya. Biasa ya, kurusan, sedikit Kenapa? kurusan. Tadi ya kan perutnya gendut ya, sekarang dia udah kurusan. Oh, saya nggak ngelihat perutnya. Mukanya kurusan sih. Oh Perutnya ya, tadi kan nggak kelihatan. Kalau ya, IG ya, live kan cuma mukanya doang. sebatas gini. Iya. Ya, heeh. Wah, Kobe makannya Indomie. Nggak tiap hari juga kali. Tuh, tiap hari makan Indomie. Iya. Halo, Meta, Mbak Meta. Kasih Oh, oh, udah hapus, kasih itu selalu saya hapus, tapi ya nggak tahu lah nanti dilakukan lagi. Thank you masukannya, Mbak Meta. Mbak Meta itu sering ini, sering sering live IG dia. Oh ya, Iya. mungkin karena tadi sore saya juga habis live IG live kan. Saya Ah, live juga, ya mungkin masih ada kasihnya. oh gitu ya. Loh kalau Iya, kaca itu ngilangnya di mana? Oh, di itu ya setting ya, di setting handphone ya. di setting. Kalau di iPhone sih di setting, di apa reinstall ya? Apa sih? Nggak di delete, bukan di delete, tapi terus dia terus reinstall lagi gitu. Sudah Oke. nya terus dia reinstall lagi gitu. Fansnya Koabe. Enggak lah. Belum tahu aja banyak jeleknya juga lagi, Bu. Sama-sama belajar lah. Menang belajar duluan aja. Mana nih Pak James? Selamat malam Pak David. David Pan, Bandung dia. Bandung ya. Mana nih Pak Jamesnya? Saya nggak tahu nih. Ntar aku Pak James telepon dulu belum ya. tahu.
Sebetulnya kalau lebih stabil tuh Zoom sebetulnya. Ya, Lebih stabil, stabil banget. kalau dimasukin ke IG bisa. Ya, Pak James, kalau apa ya live. Ah, di kenapa? IG ku, ke IG Nah, ku. Aku udah invite sebetulnya tadi. ke IG lu aja ya. Ye. Oh ya ya, udah aku ke IG lu ya. Oke. Coba ya. Oke oke. Yuk. Yo yo. Zoom ya, iya Zoom lebih stabil. Saya juga kalau Zoom lebih stabil. terapi orang juga kadang orangnya minta Zoom aja deh, nggak mati-mati. Kalau WA video call kan juga suka mati-mati ya. Oh, oh kalau Mbak Uki kalau video face to face video ya, Iya, biasa gitu. ya video. Oke, sip sip, keren Dan keren. kan sama aja toh, cuman bedanya Iya ya. nggak ada. Ya. Tapi kan lihat juga. Kalau diriku senengnya ini chat, pakai chat aja, mulai. Kan juga Mungkin gitu, jadi kadang juga kenapa? chat, kadang Oh juga kadang chat, chat. Oh kadang kalau juga butuh chat konsul ya, baru video call ya. video call kadang-kadang. Soalnya kalau chat Kalau kadang kalau capek chat ngetik, kenapa? capek Oh ngetik, iya, pakai voice note. Kadang-kadang pakai voice note. ya cepet sih pakai Iya. voice. Mbak Uki ikut point of view kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, Kalau ikut. intuitive coaching card, Kalau apa? intuitive coaching card, Ikut. Ikut, kita kan ikut satu juga. grup. Heeh. Oh iya ya. Oh iya, saya nggak jarang lihat grup. Grup ya. Sebentar nih, ini siapa nih? Pak, Oh, yang Pak watching James nih. video. Kok cuman watching Pak, join Pak. Udah nih, aku udah. Udah di okein sih. Kok nggak gabung-gabung ya? Hujan katanya. Kalau oh, Mbak Uki sama Pak James itu berarti workshopnya kurang lebih sama ya, banyak ya? Keren, keren. Ya. Halo Pak James. Halo, Iya. halo, halo. Pak Jen, Ya. akhirnya kita Ah, pindah rumah. pindah ke Jadi rumahnya pala Abi aja ya. saya paling Pindah. gede. Iya, silakan Ya. Mbak Uki. Oke, silakan Ya. Mbak Oki, yuk, yuk, yuk. Oke. Ah. Kita sempat recap ya Pak James ya. Untuk 2 minggu yang lalu kita kan Muter dia. Ada. sempat bahas gimana meningkatkan masih muter nggak? Enggak, sekarang udah oke. Halo. Oke. Enggak, oke, oke. Jadi sempat bahas waktu minggu lalu gimana sih orang itu cara-cara meningkatkan energi kemakmuran termasuk yang jalan pintas ya. Termasuk yang jalan pintas Ya, tapi ya, betul. apa namanya? Minggu ini kita mau coba groundingkan nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan energi kemakmuran itu realnya tuh ngapain? Orang itu mesti ngapain kan gitu ya. Lalu tadi Mas Abe sempat menyampaikan bahwa untuk melakukan kemakmuran itu Mas Abe biasanya membantu dengan meningkatkan dengan melakukan meditasi ya Mas Abe ya. Lalu pada saat Iya. melakukan meditasi itu tujuannya apa? Untuk menemukan atau bisa mengenali kesejatian gitu ya. Iya. Lalu saya tanya, kesejatian itu apa sih sebetulnya maksudnya gitu. Terus Mas Abe tadi, coba Mas Abe boleh sampaikan kembali. Oh iya. Ya, jadi kesejatian itu kalau bahasa umumnya, bahasa spiritualnya kayak higher self, Pak. Jadi menemukan higher self di dalam diri kita sendiri, dan ketika kita menemukan higher self kita sendiri itu, akhirnya kebersatuan dengan yang di atas semakin oke, dan menemukan kekuatan dari dalam kita sendiri yang menumbuhkan kita, menguatkan kita secara perlahan-lahan dan pasti. Kalau opini saya seperti itu. Kalau Pak James gimana Pak James? Atau gimana? Kalau aku gini, Be. Jadi tadi kan sore aku kebetulan baru diskusi juga dengan teman. Kan dia tanya gini, lu kenal Tuhan lu nggak? Kira-kira gitu kan. Serem banget pertanyaannya kan gitu. Iya, siap. Dalam pembahasan itu, jadi
bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri? Ya, kira-kira gitu. Mengenal diri Betul. kita sendiri. Nah, itu. Ya tadi kan mungkin bahasanya hampir sama dengan AB tadi kan. Jadi Yes. mengenal sejatinya diri kita gitu. Nah, ketika kita sudah sampai mengenal sejati diri kita, maka nanti kita mengenal Tuhan. Nah, begitu mengenal Tuhan tuh maka kira-kira ya nanti vibrasinya akan naik dan semuanya akan Betul. dipikirkan. Kira-kira gitu. Iya. Nah, tapi tadi Mbak Uki kan bilang subconscious dan conscious ya Mbak Uki ya. Nah, gimana Mbak Uki? Dilanjutkan. Ya, Yang ya. tentang Mbak. Menurut, menurut saya ya, kenapa sih orang itu belum menemukan kesejatian gitu ya? Tadi Mas Abe kan bilang gitu. Karena sebetulnya kesejatian itu kan apa yang kita dengar ya, suara hati ya sebetulnya, suara hati atau yang Pak kalau istilahnya Pak James intuisi lah sebetulnya ya. Iya. Tapi kenapa sih kita seringkali belum bisa menemukan itu karena blocking-blockingnya itu ada pada emosi, ya kan? Nah, emosi itu yang seringkali menghambat kita subconscious dan conscious kita ketemu gitu. Waktu kita terjadi belum ketemunya subconscious itu sendiri, bisa disebabkan karena yang tadi kita bicarakan di awal ya Mas Abi, adanya self sabotage ya, yang Iya. berupa emosi-emosinya gitu. Betul. Nah, seseorang itu bisa enggak dia mengenali emosinya kalau dia nggak menyadari bahwa di dalam dirinya ada penghambat itu kan gitu kita bahas tadi ya. Nah mungkin Iya. bisa kita bahas lebih jauh gimana supaya membuat seseorang itu menyadari bahwa yang menghambat dia adalah emosinya sendiri gitu. Iya. Monggo. Ya. Pak James. Jadi ya. Pak James, gimana Pak James? Halo Pak James. Apa nih dulu nih? Enggak. Dari pendapat Mbak Uki yang tentang subconscious dan ada penghambatnya adalah emosi, ada self sabotage di dalam dirinya sehingga dia menghambat untuk menemukan kesejatian diri gitu. Kalau menurut Pak James, bagaimana Pak James? Nah, kalau menurut aku sebetulnya gini, tadi kan kembali lagi kan. Jadi kan kita mau menaikkan vibrasi kita. Jadi gini, kalau di konsepku gini ya, di konsepku itu adalah kita barang yang bagus-bagus, yang baik-baik tuh ada di high vibration. Nah, betul. Nah, barang yang jelek-jelek itu ada di low vibration. Nah, bagaimana kita bisa menaikkan vibrasi kita? Supaya apa? Jadi kalau vibrasi kita naik, maka yang ketarik kan gini. Kalau di low vibration yang keluar antenanya low. Nah, kalau antenanya low, yang ditarik itu adalah yang sifatnya yang di bawah itu. Yang jelek-jelek semua. Ketika kita menaikkan vibrasi kita, pokoknya bukan menaikkan, kita berlatih sehingga vibrasi yang high-nya kita yang naik, nah makanya dia akan menjadi antena dan dia menarik yang bagus-bagus. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau di konsepku tuh adalah seperti itu. Nah sehingga ketika kita berlatih itu adalah bagaimana sebutnya kita menghilangkan tadi yang menyebabkan kita duduk di low vibration. Nah, salah satu yang menyebabkan kita duduk di low vibration itu adalah blocking emosi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Uki. Nah, ketika blocking itu bisa dilepaskan, maka akhirnya vibrasi kita tuh akan naik, ya kan? Itu. Yes. Nah, ketika vibrasi kita makan naik, maka akan timbul antena baru. Nah, ketika timbul antena baru, maka yang ditarik yang bagus-bagus. Nah, gitu loh. Gitu, Mas Abe. Iya. Nah, Mas Abe sendiri mau menambahkan kalau meditasi itu sebetulnya kenapa sih dia bisa meningkatkan vibrasi seseorang? Iya.
Jadi meditasi ujung-ujungnya semua teknik meditasi adalah kita mendekatkan diri ke alam semesta sama ke yang pencipta kita seperti itu. Oke. Dan pencipta kita itu kan vibrasinya tinggi. Ya, sama seperti yang Pak Jens bilang, dengan kita meningkatkan vibrasi kita dengan cara meditasi, akhirnya seperti hukum law of attraction yang tinggi, yang vibrasinya tinggi. Jadi kekayaan itu adalah vibrasi yang tinggi. Kesehatan itu adalah vibrasi yang tinggi. Kalau semacam ilmiahnya yang diselidiki oleh David Hawkins. David Hawkins itu menyelidiki, jadi vibrasi rendah, dia ada alat ukurnya segala, dan ada angka-angkanya. Jadi yang kemiskinan, juga kayak semacam kebencian, ada kesedihan, itu nilainya rendah, seperti itu. Tapi ada vibrasi-vibrasi yang lebih tinggi, yang pencerahan nilainya lebih tinggi, keikhlasan, kedamaian, dan juga kekayaan vibrasinya lebih tinggi di situ. Jadi dengan meditasi kita bersatu dengan yang pencipta kita, menemukan kesejahteraan diri kita, dan akhirnya otomatis itu akan menarik attraction hal-hal yang vibrasinya tinggi, kekayaan, kepasrahan, keikhlasan, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Uki. Ya. Jadi di dalam tabel consciousness ya, consciousness di Hawkins itu kan juga isinya sebetulnya emosi ya. Yes. Pada tiap tingkatan itu isinya emosi. Jadi dengan secara tidak langsung di situ David Hawkins menyatakan bahwa setiap tingkatan itu ada emosi yang belum ditaklukkan atau yang sudah ditaklukkan, kan gitu ya. Nah, itu masih ada yang berada di sana. Nah, pertanyaan saya tadi itu gimana sih seseorang itu supaya mau memahami gitu ya? Karena kan awareness itu nggak bisa kita paksa. Betul. Gitu kan? Awareness itu nggak bisa kita paksa karena itu harus muncul dari diri sendiri dan keinginannya untuk merubah dirinya kan gitu. Nah, gimana caranya? Dan mungkin itu dia seorang itu nggak mengerti gitu, nggak mengerti bahwa ada toh caranya atau bisa ya saya itu memperbaiki diri dengan merilis atau membalance emosi-emosi saya gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya orang itu bisa muncul kesadarannya dan awareness-nya bahwa ada sesuatu hal yang mesti diperbaiki pada dirinya gitu. Ya, Mbak Uki tadi juga udah bilang sih, pertama orangnya harus mau dulu ya. Dia harus mau dulu, seperti itu, harus menyadari dulu dan mau. Jadi banyak ya pasien-pasien saya juga, klien-klien, dalam arti kata dia nggak menyadari bahwa dia masih memendam emosi negatif. Kebanyakan rata-rata bilang, udah kok, udah forgive, udah selesai. Banyak sekali. Tapi ternyata setelah diuji dengan 1-2 cara atau apa, ternyata belum tuntas. Nah, saya pikir ini adalah wajar sekali. Memaafkan itu nggak gampang. Karena kalau gampang sini saya tampar, terus saya bilang minta maaf gitu kan. Kayak tonjok gitu lah atau apa. Ya, itu perlu waktu, dan kadang-kadang waktunya bisa setahun, bisa 2 tahun. Kemarin ada sharing di tempat saya, dia tuh memaafkan seseorang, memaafkan seseorang ya, sebutlah begitu, itu 16 tahun. 16 tahun, dan dia terapi kemana-mana, nggak sembuh, terus balik lagi, sembuh, balik lagi gitu. Sampai satu titik dia menemukan, dibimbing sama orang yang lebih oke, dia bilang ya kamu harus merilisnya sendiri gitu. Terapi seperti kita support, membantu sifatnya, tapi dia sendiri yang harus merilisnya. Nah, kalau kemarin akhirnya dia cerita dia udah merilis, terus akhirnya saya juga harus belajar dari dia. Dia kayak semacam ada kata-katanya yang bagus, pure unconditional love gitu loh. Jadi pure unconditional love, ya kurang lebih seperti itu.
Jadi dia bener-bener ya udah nggak perhitungan ya mencintai tanpa alasan kayak gitu. Dan akhirnya dia bisa rilis. Dan kerennya lagi, bukan dia aja yang rilis, dia sama anaknya, dia dia yang melakukannya, tapi akhirnya anaknya juga rilis. Jadi Ya. ceritanya dia itu ada bermasalah dengan mertua. Jadi pas suaminya meninggal 16 tahun yang lalu, akhirnya dia ditinggal sama mertuanya, nggak terlalu diurusin atau apa, terus ya mungkin konflik detilannya nggak diceritain seperti itu. 16 tahun dia berproses kemana-mana nggak sembuh-sembuh, tapi akhirnya dia merilis dari dianya sendiri melakukan forgiving itu. Akhirnya kemarin rilis mencapai satu titik dan akhirnya ya beda dia bilang. Beda. Awalnya dia juga bilang udah memaafkan, tapi ternyata satu titik belum Ya. gitu. Nah, Pak James gimana? Nah, Pasti ini Pak James punya pengalaman seru gini. nih. Enggak, ini pertanyaan menarik ya. Tadi kan aku diskusi sama teman ya. Mas, kalau gitu apakah semua ada waktunya? Ah, ini kan. Ya kan? Oh, Maksudnya iya. Kan AB temennya itu perlu 16 tahun. oh iya Kenapa ya. kok nggak terjadi kok pas yang awal tahun itu gitu. Tapi kenapa kok harus Iya, iya. 16 tahun? Ya kan? Apakah memang kehidupan kita tuh secara desain tuh nanti ya sesuai dengan gini. Maksudku aku gini. Apakah sesuai dengan kalau kita bilang mungkin kalau bahasanya kayak karma baik gitu. Itu Oh, apakah ada waktunya gitu. Ya kan? Itu. Apakah bisa kita percepat? Kan kesadaran tuh kan kalau menurut aku ini, apakah bisa dipercepat gitu? Gitu. Ya kan? Kayak gini, aku menyadari ini ya, kenapa kok nggak dari 25 tahun yang lalu gitu? Kok baru sadar sekarang gitu? Ya kan? Padahal udah sadar belajar apa? ya 25 tahun yang lalu. Oh, sadar untuk full profesi Iya. ya, Pak? Enggak, bukan ke full ini kan. Jadi kesadaran ya tentang maksudnya tentang makna dari hidup dan apapun Oh, atau kesadaran tentang berkaitan dengan spiritual yang berhubungan dengan uang tuh kenapa kok tidak dari 25 tahun yang lalu gitu. oh, Kenapa baru sekarang? Itu. Jadi makanya pertanyaanku, apakah setiap orang tuh nanti by design ya dia ada waktunya gitu. Apakah bisa iya. dipercepat atau tidak? Kalau kalau pendapat saya, Pak, semua ada desainnya. Jadi kayak pace kan, semua ada desain waktunya. Waktu kita masa emas seperti itu ada waktunya. Tapi bisa dipercepat menurut saya, Pak. Jadi tergantung amal ibadah seseorang. Semuanya kan ujung-ujungnya ke sana. Ya, yang amal ibadah itu yang kata Pak James karma baik seperti itu. Dan ya itu sih Pak, yang mempercepatnya karma baik menurut saya. Gitu Pak. Desainnya ada, tapi kan kalau kita sama kayak kita belajar pace, oke, ini hari sial saya atau apa, atau bulan sial atau tahun sial, tapi sometimes kan itu nggak berlaku juga bagi orang yang memang karma baiknya banyak. Bukan nggak Ya, berlaku betul. ya, tapi berkurang ya Pak ya. Ya, Ya, bukannya nggak, ya. dia tetap sial, tapi ibaratnya mungkin sialnya udah ternetralisir dengan karma baiknya, dengan amal ibadahnya. Nah, di situ. Oke. Pak James muter dikit, oh, udah balik. Halo, kita sapa dulu Ya. ya, izin ya. Halo Mbak Devita, halo Pak siapa nih Pak Bima, halo Mbak Dian, halo Mas Yudi, halo Pak Roberto. Selamat malam, selamat bergabung dengan Rumah Barito sebetulnya, tapi pinjem akunnya Pranik ya. Iya, Muter-muter ya. ada Jadi alat kita master. Wah, asik. akan membahas tentang meningkatkan energi kemakmuran di dalam dunia bisnis bersama Pak James dan Mas Albert Huta Barat lagi, Mas Albert Kurniawan. Gue anak tuh Pak. Digabung. Nah, terus Siapa tahu dulu anaknya Pak James. Pak James gimana Pak James menurut pendapat Pak James? Sorry Mbak, sorry tadi agak putus tadi.
Gimana, Mbak? Sorry. Nah, menurut Pak James gimana tadi yang disampaikan Mas Abe tadi? Nah, kalau menurut aku gini, Mbak, ya. Tadi yang pertama kalau aku gini. Jadi pertama harus ada kesadaran, ya kan? Betul. Harus ada kesadaran dari orang itu untuk apa ya? Maksudnya untuk memperbaiki atau dia ingin mencapai sesuatu harus ada kesadaran dulu. Even maksudku ya, walaupun itu memang by design ya, tidak bisa yang dia istilahnya gini, harusnya 25 tahun nanti, terus kemudian dia mungkin by sekarang gitu loh. Tetapi mungkin bisa dikurangi. Nah itu. Kalau aku agak Jadi misalnya contoh gini, misalnya gini. Mana? Kenapa AB kok nggak dari awal gitu, ya kan? Kok baru sekarang, ya kan? Iya. Kenapa kok AB kesadaran itu kok baru muncul sekarang? Kenapa kok nggak dari awal begitu belajar, kok langsung sadar gitu, ya kan? Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di situ ada proses. Nah, proses itu adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan secara rumusnya itu, secara program, yaitu programnya Tuhan. Nggak bisa kita apa-apain. Betul. Mbak Ukin, sadarin waktunya ya. Saya tadi lupa. Sekarang jam berapa? Sekarang 8:10. Tadi kita masuk jam berapa ya yang di saya ya? Saya lupa. 7:30 ya mungkin ya. 7:30. Oke, berarti masih ada 20 menit lagi. Ya. Nah, kalau saya sih pendapat saya agak berbeda ya, gitu ya. Memang kita by design punya, ada ya. Kita semua punya by design. Tapi by default kita juga bisa rubah lebih cepat, ya. Dengan apa? Ya mungkin awareness ya. Sebenarnya kita tuh selalu diberi trigger, trigger untuk apa? Trigger itu sebenarnya kan tujuannya hanya satu, supaya kita itu sadar gitu bahwa ada sesuatu hal yang harus kita rubah, gitu kan? Iya. Tapi seringkali trigger itu kita anggap sebagai salahnya orang lain. Salahnya situ, bukan salah kita, gitu ya. Jadinya akhirnya apa? Awareness itu nggak muncul. Karena selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Padahal sebetulnya dia punya tombol by default untuk merubah dirinya lebih cepat. Gitu. Yaitu ketika peristiwa-peristiwa yang sesuai pengalamannya itu terjadi, kan gitu ya. Nah, sebetulnya Kenapa banyak orang tidak menyadari hal itu gitu? Saya muter-muter kah atau enggak? Apakah terdengar? Enggak, lancar. Oke. Nah, kenapa sih seseorang itu enggak mau menyadari itu? Ya mungkin karena belum mengerti ya bahwa prosesnya manusia itu seperti itu. Nah, gimana sih kita ini sebagai ya memang kalau kesadaran ya saya percaya bahwa hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya, kayak bajai ya, hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya kapan sadarnya kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan ke orang lain bahwa tiap trigger itu sebenarnya tujuannya supaya kita sadar gitu, dan stop blaming gitu, stop blaming siapapun juga, stop blaming situasi, stop blaming apapun juga gitu. Kalau itu bisa dimengerti banyak orang, mungkin orang juga akan tahu bahwa dengan menyadari bahwa tiap trigger itu tujuannya untuk membuat dia aware akan situasinya dia sendiri. Ya, by default dia akan bisa mempercepat prosesnya itu, gitu. Iya. Iya. Karena kalau bukan mati ya, desain itu harga mati nggak menurut Mas Abe? Kan Tuhan adil, ya kan? Tuhan kan adil ya. Gitu ada kan? Satu titik malah kita create desain kita sendiri sih. Betul, saya setuju. Tapi memang betul awareness-nya itu yang penting. Awareness-nya itu yang teori kadang-kadang gampang, tapi untuk melakukannya itu ya perlu berjuang juga. Tapi bukannya nggak bisa. Iya, betul. Jadi awareness itu kan, ya Mbak Uki. Gimana? Iya,
Dan kalau apa namanya peristiwa itu kan berulang, ya nggak sih? Iya. Itu adalah setiap trigger itu sebenarnya ada cycle yang berulang-ulang Iya. gitu ya, yang berulang-ulang. Nah, tiap kali kita belum merubah diri ya itu akan berulang terus gitu. Kan Betul. Nah, analogi you repeat what you don't repair kan, gitu kan? Jadi yes. jadi sebetulnya. Nah, karena dengan berulang-ulang baru orang mempertanyakan kenapa hal ini terjadi pada saya terus gitu. Iya. Nah, kalau Kalau iya, jadi iya, Pak James kan sempat bilang, kenapa nggak 25 tahun, nggak AB, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak 5 tahun lalu? Nah, menyambung dari Pak James sama Mbak Uki, ada sebetulnya hal-hal yang harus saya belajar, harus seseorang itu belajar dari peristiwa-peristiwa nggak enak. Itu adalah kita ambil, tarik pelajarannya, akhirnya itu membuat awareness kita lebih dewasa, lebih matang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi memang kuncinya, kata Mbak Uki, benar. Kita harus aware akan peristiwanya dan learn the lesson-nya. Lesson-nya apa? Dari pengalaman pahit, justru kita malah belajar. Ketika kita sudah belajar, menyimpulkan dari Mbak Uki, itu kejadian nggak akan keulang. Tapi kalau itu keulang, kita evaluasi. Nilainya lebih bagus atau lebih jelek? Kalau lebih bagus, berarti kita sudah lulus sebagian. Tapi kalau lebih jelek, berarti PR bagi kita. Ditekankan di sini PR bagi kita, bukan bagi orang lain. Apa yang perlu kita bertumbuh, apa yang perlu kita belajar, apa makna positif dari peristiwa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang Mbak Uki bilang tuh bagus banget. Kadang-kadang itu berulang. Nah, iya kadang-kadang susah juga ya. Maksudnya kadang-kadang kita nggak sempurna kan. Pasti berulang ada kejadian yang kita jatuh. Nah, tapi nilainya lebih bagus nggak? Kalau saya tekankan di situ. Kalau nilainya lebih bagus berarti ya sudah lulus dikit gitu lah. Udah naik kelas lah. Walaupun belum nilainya bagus banget. Kayak kalau saya gitu sih. Ya. Kalau Pak James gimana Pak James? Nah, ini gini. Ini kan aku belum tentu setuju juga ya. Ini contoh ini. Ada orang bilang begini, Pak, gini Pak, gua itu sudah pelayanan. Gua itu udah doa. Yes. Gua nggak berubah-berubah. So what's wrong? Ya ini kalau dia ini kenyataan. Kalau dia nggak begitu, itu lebih jelek lagi, Pak. Kalau saya bilang, Malah akan lebih jelek lagi. Akan lebih jelek lagi. Untung udah ngelakuin gitu. Kalau lu nggak ngelakuin, lebih jelek lagi gitu. Jadi mungkin dia masih untuk melakukan itu untuk menetralisir amal ibadahnya yang belum cukup. Gitu ya? Betul, Pak. Jadi berarti ada waktu lagi dong. Ya ada waktunya. Ada waktunya. Tapi kan bukan berarti kita diem aja kan. Kita tetap terus lakukan kebaikan. Sampai satu titik dalam peristiwa hidup saya juga, saya ada titik gini. Yang lain aku nengok kiri kanan, gila udah berhasil. Udah melesat, udah apa gitu. Saya belum gini-gini aja gitu. Ya lama gitu loh. Tapi akhirnya ya nyampe. Maksudnya akhirnya lulus juga. Akhirnya ya lebih enak juga hidup. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Terus jangan lupa berbuat kebaikan terus di situ. Oke. Nah, Mas Abi, kalau menanggapi Pak James ya, saya menanggapi Pak James ya. Iya. Tapi Pak James gini, kan bilang, itu kan gini. Kita lihat orang gini ya. Gimana Pak James? Atau di Terawang dulu Pak, masalahnya. Halo? Emosionalnya atau apanya? Mbak Uki agak putus-putus. Oh, ya Pak James duluan aja nggak apa-apa. Ya, jadi maksudnya gini, ya. Sebetulnya apa yang sebaiknya orang lakukan, ya. Ada orang begini, dia bilang gini, kan ini mendasar itu kan kita tanya gini, siapa sih di dunia yang nggak pengen kaya, ya kan? Betul. Ya kan? Itu pertanyaan mendasar dunia yang Pak James muter. Pasti. Nah, udah enggak. Muter apa gua muter? Nah, Pak itu James dia. Udah enggak. Nah. Udah enggak. Oh, gua lihat gambar lu yang muter. Oh, gitu. Oh, ya udah. Iya.
Itu Ya, keluar semua orang timernya kata-katanya. Nah, Nah, Mas Abe jadi itu gini, live-nya bisa set keluar jamnya. oh di live-nya. Oh, baru 35 menit. Oh, iya iya ya. 35 menit. Oke, masih ada waktu banyak. Silakan Pak James. Monggo Pak James. nah gini, pertanyaan saya itu adalah gini, adalah siapa di dunia yang tidak pengen kaya, ya kan? Kalau aku coaching orang atau aku terapi orang, siapa di dunia yang tidak pengen kaya? Semua orang pengen, ya kan? Nah, ketika aku melihat itu, terus aku bilang gini, oke, kamu mau mencapai ini? Ya, saya pengen Pak. Oke, kalau kamu mau mencapai ini, maka sekarang saya harus menghilangkan, kamu harus berlatih bagaimana menghilangkan blockingnya, ya kan? Gitu. Tetapi pada kenyataannya tadi, ya, yang tadi disebut awareness itu tidak saat itu Yes. muncul. Iya. Jadi dia di gini, nanti besok balik lagi, datang lagi, besok balik lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Makanya mungkin kata kunci pertama tuh yang penting itu adalah sebetulnya bagaimana ketika dia sudah mau ingin berubah, ketika diminta untuk melakukan sesuatu, nah itu harus ada awareness dari dia. Itu. Karena kan kita pengennya nyata kan, orang yang datang ke kita atau siapapun, itu pasti kalau ditanya, Pak, gue pengen merubah kehidupan gue pengen menaikkan kemakmuran gue. Gimana caranya? Ya kan? Ya tentu aku bilang gini, gue itu bukan Tuhan kan, yang bisa menaikkan kemakmuran lo. Nah, tetapi kamu itu bisa menaikkan vibrasi untuk menaikkan. Sederhananya Yes. gimana? Ya lu hilangin blockingnya dulu. Artinya gini, orang bisa berbuat baik atau apapun bentuknya, itu kalau vibrasinya naik. Nah, vibrasi bisa naik kalau yang jelek itu dibuang. Sebetulnya Yes. sesederhana itu. Itu. Nah, Iya, cuman tadi sesederhana. kembali kan? Iya, cuman kembali lagi tadi kan. Gimana dia aware bahwa saat itu kita bilang, oke, gue mau berubah, gue kasih gini. Tetapi setelah dia berjalan sekian kali bilang, wih berat, balik lagi dia ke jalan yang lama lagi kan. Nah itu, ya kan? Gak konsisten itu. Itu. Nah, itu konsisten, Pak. Kan gitu. Kan gini, Be. Contoh ya kan. Misalnya orang bilang gini, gue pengen baik. Gue pengen merubah kehidupannya. Kita bilang, kamu tuh gini, gini, gini. Pak James muter. Tapi dia bilang, Enggak. waduh Pak, ini lama banget Pak. Ya, kenapa lama? Ya Pak, besok gue kan harus bayar utang bawah ini. Yaudahlah, gue cari cara yang singkat gimana supaya beres, iya kan? Apa tuh Manusia Pak yang cara gak sabarnya di situ. Ya tadi cara kan singkat apa, kalau Pak? jalan singkat kan, tadi Pak, ya gue datang, ya cara singkat tadi kan, dia ngerampok itu udah paling singkat. Dong itu paling singkat. Tapi kalau yang lain itu dia menggunakan energi, ya. Kalau dia menggunakan energi, ya tadi datang ke mana? Entah ke dukun ke Gunung Kawi ke Tumbal segala macam yang kayak begitu. Ya kan? Iya. Sebenarnya sederhana itu. Ya. Mbak Uki, tadi kayaknya ada pengen ngomong sesuatu. Silakan Mbak Uki. Iya, nah, saya mau ini aja ikut menanggapi yang menurut Pak James tadi ya, yang katanya orang udah apa tadi Pak beribadah atau apa tadi? Udah Yang doa, udah kliennya Pak banyak James berbuat itu sudah tapi kok gitu aja. macam gitu aja. Ya berarti masih kurang ya. Berarti masih kurang Masih gitu kurang. kan. Artinya ya dia mesti menambah sesuatu. Dan intinya apa? Dia nggak bisa hanya mengharapkan Tuhan kan? Dia nggak hanya bisa Iya. mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu karena Tuhan itu memang memberikan segala sesuatu kalau kita mau melakukan juga gitu. Intinya apa? Semua itu tanggung jawab itu ada di diri kita kan. Untuk merubah segala sesuatu Sip. tanggung jawabnya ada di diri kita. Ya Tuhan itu cuma memberikan gitu. Tapi kalau kita Iya. sendiri nggak berubah diri kita ya gimana cara? Kok nuntut gitu kan? Artinya gitu. Manusia kok nuntut aja kan nggak gitu loh. Kalau saya. Dan satu hal lagi,
melepaskan emosi itu ada cara yang real ya, yang ya mau nggak percaya nggak apa-apa gitu. Tapi artinya ada cara mudah melepaskan itu dan biasanya tidak terlalu lama ya prosesnya ya. Kalau orang itu Iya, udah desperate, seringkali bersedia sih. Aduh saya nggak tahu deh Mbak gimana caranya, pokoknya saya mau ini. Ya udah tapi kita coba, ini tidak ada jaminan apa-apa, saya bilang gitu. Tidak ada jaminan apa-apa, karena bukan saya yang menjalankan, bukan saya bantu memfasilitasi, tapi Mbak sendiri atau Mas sendiri yang mesti lakukan sesuatu untuk dirinya. Dan tidak menyerah gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya selalu bilang di depan, melepaskan emosi itu adalah lifetime assignment. lifetime assignment, assess apa? Assignment, ya kan? Ah, Lifetime assignment. Jadi tidak pernah berhenti gitu, tidak akan pernah iya, berhenti iya, sampai kita masuk 2 kali 1 kan? betul. Masuk ke 2 kali 1. Itu kalau menurut saya. Jadi jangan pernah berhenti, kalau belum dapat ya terus lepasin terus gitu. Karena pemurnian itu kan bukan proses 1 langkah 2 langkah. Gitu. Betul, iya, seumur hidup. Saya lucu deh, saya ada pengalaman dalam arti kata, saya kayak bikin grup WA, saya janji untuk membimbing mereka 1 tahun. Free, free dalam arti kata, biar mereka hidup lebih baik. Caranya adalah dengan ikut meditasi pagi, malam, seperti itu. Tapi pada satu titik, saya udah juga bikin acara Zoom tentang meningkatkan kemakmuran, seperti itu juga. Saya kasih tahu caranya saya, pengalamannya saya, seperti itu. Dan saya taruh di YouTube, terus saya bagikan ke grup WA-nya, terus saya ajak mereka meditasi pagi, malam, seperti itu. Tapi yang tanggapin ternyata dikit juga. Jadi mungkin yang kata Pak Dens bilang, ada istilah yang saya suka ini sih, define time-nya. Jadi kadang-kadang walaupun kita sudah berusaha membantu mereka free juga atau apa, kalau belum define time-nya mereka juga ya udah. Mungkin Ya, betul. Betul. sama mereka juga belum cukup Pak James. Jadi untuk Ya. padahal sih saya udah, karena saya benar-benar tulus, benar-benar saya tanpa biaya seperti itu. Membantu mereka, kalau mereka mau tanya atau apa juga saya free jawab lah seperti itu. Karena apa ya di saat-saat ini ya saya juga melakukan banyak-banyak berbuat baik ya dalam arti katanya buat amal ibadah saya sendiri seperti itu. Ya tapi ya divine time itu memang benar yang kata Pak James. Ya, belum waktunya ya, makanya kan ada semua tuh ada waktunya. Durung waktu deh Dan Sugi ya. Kenapa orang itu sering menyerah sih, Mas Abe? Iya karena kadang-kadang permasalahan hidup mereka juga sesak sekali sih. Jadi dalam arti kata jadi saya kayak orang pas lagi titik terbawah. Pernah ada teman saya titik cukup di bawah lah. Saya nggak tahu dia terbawah atau enggak. Saya telepon, saya ajakin gitu ya. Dia masuk grup WA-nya. Saya tahu dia nggak kerja, sebetulnya masih kerja, tapi dipotong 50%. Akhirnya di kos-kosan terus. Dan saya tahu kayaknya dia stres, depresi seperti itu. Karena di kos-kosan mulu gitu kan. Saya telepon, saya nyapa seperti itu. Ajakin dia meditasi. Udah lu ikut gabung grup WA-nya, nanti di grup WA-nya ada ajakan meditasi, ikut aja. Nggak pernah ikut juga. Jadi mungkin kadang-kadang orang tuh pas lagi di titik terendah, kayak dia mengungkung diri di dalam kamarnya dia sendiri, nyamannya dia sendiri, dia nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang. Dan akhirnya kita sih sebetulnya udah mau nyoba narik dia, tapi ya entah kenapa ya dia sendiri yang tertutup. Jadi orang-orang yang seperti itu sebetulnya kasihan, tapi ya kita udah coba, udah telepon atau segala macem, ya mau apa lagi? Ya karena orang stres cenderung stuck ya. Cenderung stuck. Dia nggak mau ngebuka dirinya. Sedangkan kalau dia ngebuka sendiri dirinya, ya aku udah nelpon dia, udah ngajakin grup WA, udah masuk, tapi nggak pernah ikut meditasinya. Ya mau apa lagi? Gitu. Nah itu B. Jadi Ya, maksud gue sebetulnya- tadi kan. Bentar, Pak James dulu, Pak James. Ya, oke. Ya, enggak. Jadi tadi kan. Memang Ya. itu kan karakter manusia kan. Manusia itu kan maunya instan. AB lah, masih meditasi lah, udah setahun. Udah meditasi setahun.
tetap aja makan susah. Nah, kan repot ya. Nah, coba Ya, lu gini, Be. Gimana cara cepat? Lu datang gua meditasi gua sebulan kaya. Oh, pasti berubah. ya Aduh. itu ada Pak, tapi kan 1:1000 atau 1:1 juta. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi di Pranic Healing sendiri ada yang dia 40 hari meditasi sehari 3 kali, akhirnya dia dapat 1 M seperti itu. 1 M, iya kurang lebih 1 M. Tapi itu kan 1:1 juta. Nggak bisa kita ajarin orang, oh lu lakuin ini sehari 3 kali selama 40 hari. Terus saya bilang pasti lu dapat segini. Nah, kan kita nggak tahu tabungan karmanya dia seberapa, amal ibadahnya seberapa, kan belum belum tentu sama tiap orang. Jadi ya saya sih kadang-kadang bilang sama orang, oh, kalau lu meditasi mah bukan setahun Pak, saya bilang. Targetnya lu 3 sampai 5 tahun lu melakukan hal ini, ya lu hidup lu pasti lebih baik. Nggak mungkin enggak, saya bilang. Nggak mungkin enggak, 3 sampai 5 tahun. Kalau satu Muter-muter. tahun kadang-kadang. Kalau di pengalaman saya begini Pak, orang yang meditasi kadang-kadang cobaannya lebih gede. Kadang-kadang makin gede. Malah Ya. Setuju setahun saya. itu kayaknya bisa jadi pas lagi Setuju. gede-gedenya. Jadi saya nah, nggak berani jamin begitu. Tapi kalau dia pemurnian terus, akhirnya dan melakukan hal-hal yang baik, bisa akhirnya dia melampaui itu, akhirnya melonjak bisa. Mbak Uki muter-muter. Nah, ini udah 46 menit. Nah, mumpung Mbak Uki muter, Pak James dulu aja. Ya, oke. Nah, sekarang gini, Be. Jadi kan tadi kan, jadi memang eh, tentu setiap orang yang mau mengikut kita itu kan selalu dia gini, dia lihat gini. Oh, AB udah bikin ya. Gimana caranya supaya cepat berubah? Itu kan. Selalu kan dalam pikiran orang kan gitu kan. Kalau gue ikut Iya, meditasi AB, mudah-mudahan ini bisa jadi lebih cepat. Jadi harapan orang kan begitu kan. Nah, tetapi kan iya, yang tadi gue bilang tadi kan mungkin proses tiap orang itu kan berbeda, ya kan? betul. Proses yang dia prosesnya AB, prosesnya Mbak Oki, prosesku itu berbeda, gitu. Nah, sehingga sehingga artinya dengan proses yang berbeda itu kan waktunya juga pasti akan berbeda, ya kan? Jadi contohnya gini, contohnya tadi kan gini. Kalau lu kotornya adalah 100 sama orang yang kotornya 25, ya pasti akan cepatan 25 yang mengalami perbaikan kan. Nah, kalau Iya, 100 mau mencapai timing yang sama, dia harus bekerja lebih luar biasa sehingga waktu timingnya dia ini. Tetapi untuk kerja luar biasa itu kesadaran lagi tadi balik-balik kan. Ujung-ujungnya kan itu kan. betul. Iya. Ya memang kita kan kayak muter-muter ya, tapi ya memang begitu. Ya, siapa sih yang datang misalnya gini, aku Mbak Uki kita bikin kelas, ayo siapa yang mau kaya? Gitu. Ya pasti semua orang pengennya secepatnya. Kalau bisa datang sehari, 2 hari, 5 hari, sebulan itu udah langsung lah. Ya, memang begitu kan? Iya kan? Tetapi kan yang tidak dia sadari bahwa adalah proses tadi kan. Nah, prosesnya Betul. dia itu tadi, dia punya berapa baggage yang dia simpan. Dia tentu Yes. baggage yang disimpan orang yang 100 dengan baggage yang disimpan orang itu adalah 20, itu akan membuat hasil berbeda. Kalau 20 mau mencapai 0 kan cuman buang 20. Kalau 100 mau capai 0 buang 100. Oh, berapa banyak tuh dia cleansing tuh kan. Cleansing, cleansing. Iya, Oh, sampai. Nah, akhirnya tuh kan ujung-ujung harus bilang gini, Pak, gila Pak ya. Kok lama banget ya. Gua kok kenapa? Hidup gua tuh kok kemajuannya dikit banget. Nah, baik. Gitu. iya. Iya. Ya, Mbak Uki, mungkin ini tinggal 10 menitan lagi. Mau Oke, kesimpulan sekarang atau nanti? Iya, boleh. Jadi kalau lagi-lagi kalau dari sesi ini ya, yang kita butuhkan kesadaran nomor satu ya, kesadaran betul. bahwa butuhkan sebuah perubahan ya.
Yang kedua adalah bagaimana kita merubah setelah kita menyadari itu, cara apa yang bisa kita gunakan kan gitu ya. Yes. Caranya berbagai macam gitu. Antara lain adalah setelah menyadari ya lakukan sesuatu yang antara lain Mas Abe bilang meditasi ya, lalu ada release blocking ya. Lalu Pak James tadi juga menambahkan bahwa di situ juga perlu kesadaran lagi karena memang manusia itu hidup berdasarkan waktu ya, kalau menurut saya. Waktu itu yang akan membuat Malam Mbak seseorang Vita. itu dengan waktu itu akan teruji ya, seorang itu kesetiaannya terhadap keyakinannya kan gitu. Nah, kenapa apa namanya diperlukan waktu? Ya karena melalui waktu itu seseorang itu yakin nggak untuk mencapai apa yang diinginkan kan gitu ya. Karena biasanya kalau Yes. menunggu terlalu lama, akhirnya apa? Menurun keyakinannya. Nah, seberapa besar keyakinannya untuk bisa capai itu? Ya kembali lagi, seberapa bersihnya emosinya dia. Seberapa Betul banyaknya sekali. blockage-nya dan berat baggage-nya, kan gitu ya. Nah, itu memang menjadi sesuatu cycle, karena memang kita hidup di dalam cycle, kan gitu ya. Gitu. Jadi, gimananya itu memang sekarang kita memang masih punya apa yang memang masih kita harus cari adalah bagaimana seseorang itu bisa lebih cepat aware bahwa prosesnya itu seperti itu. Gitu. Nah, apa yang Nah, bisa kita lakukan? Kita nih bersama-sama supaya awareness itu makin banyak orang yang mendapatkan gitu kan. Mungkin antara lain adalah dengan sharing ya. Dengan sharing tapi juga Betul. tidak selalu. Mungkin kalau kita ya kalau saya sih percaya dengan makin sering kita lakukan, makin banyak kita lakukan, ya mestinya makin banyak orang yang tersentuh. Tapi waktunya juga bukan kita yang Iya. menentukan. Gitu. Siapa yang aware duluan gitu. Gitu sih. Nah, tapi meningkatkan energi kemakmuran itu sendiri terutama berarti kita bisa simpulkan berhubungan dengan blocking emosi ya Pak James ya. nah Yes. ini Mbak, Ya, mungkin satu blocking emosi ya, mau aku tambahin sedikit ya. Nah, ya orang boleh. kan kadang-kadang gini, blocking emosi itu kira-kira bagaimana sih? Ya. Nah, yang aku maksud gini ya, blocking emosi itu kan tidak melulu cuma dia aja kan. Ya. Blocking emosi misalnya gini, AB ini baik nih, udah baik, udah berusaha baik, udah lalah, istrinya AB nih yang ngerecokin aja. AB yang tadi udah baik, udah ketemu Uki sama James, oke. Begitu pulang rumah ngeliat istrinya lagi, istrinya, duit mana nggak ada. Pusing lagi dia, balik lagi. Ya, itu baru dari istri kan. Belum lagi misalnya lingkungannya dia, ya mertua lah, ya bapak, mama, anak, segala macam. Itu kan jadi beban tersendiri kan. Sehingga tadinya dia mau clean. Jadi memang blockage itu kan bukan hanya menghilangkan aja. Bagaimana dia bisa mempengaruhi lingkungannya juga. Karena kalau lingkungannya, ya tadi kan, kita udah berusaha baik. Kita di dalam lingkungan yang masih jelek. Ya lebih berat lagi gitu kan. Nah, Betul. gitu. Jadi PR-nya banyak banget itu. Ya. Tapi gini Mbak B, tadi gua apa ya, terkesan dengan apa yang lakukan setahun itu. Makanya tadi gue berpikir gini, oke deh kalau gitu gue akan coba juga bagaimana, yuk kita sama-sama meningkatkan kemakmuran. Bukan berarti bahwa lu datang ke gue bikin sesuatu terus lu jadi kaya, enggak. Tapi kita sama-sama merilis, ya kan, membuat kebaikan. Betul. Sehingga dia jadi baik ini. Ya mudah-mudahan ini juga akan menjadi program Rumah Barito. Bagaimana meningkatkan kemakmuran orang-orang. Kita tidak mau memungut biaya. Ya maksud gue tadi terkesan dengan lo ini ya. Tapi sebetulnya yang kita inginkan itu adalah bagaimana memberi impact pada orang lain. Ya mudah-mudahan ini nanti terjadilah gitu kan. Gitu. Amin. Betul. Itu. Ya. Gitu Be. Ya apalagi Rumah Barito kan toolsnya banyak. Banyak sekali atau segala macam itu bisa lah. Ya. 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 Oh, ya mudah-mudahan. Oke, mungkin ya. Tinggal 5 menit. 5 menitan lagi. Ya.
Bungkus ya. Jadi Bapak Ibu Bungkus. semuanya ini mungkin sudah mendapatkan sedikit ya sesuatu walaupun terputus-putus, tapi kita semua bertiga sudah membahas bagaimana pada dasarnya meningkatkan energi kemakmuran itu yaitu dimulai dari diri sendiri ya. Dimulai dari diri Yes. sendiri, self awareness bahwa di dalam diri kita ada self sabotage, ada blocking, ada mental blocking, ada emosi, ada pengalaman dan lain-lainnya yang masih membuat semua energi kemakmuran itu belum bisa tinggi vibrasinya ya. Dan di situ yang dibutuhkan adalah kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa untuk meningkatkan itu kita juga punya kebutuhan dan punya tanggung jawab untuk membantu diri sendiri di dalam melakukan peningkatannya. Gitu ya Mas Abe? Yes. Nah, Ya. gimana caranya Pak James dan Mas Abe bisa membantu gitu ya. Dan saya pribadi juga bersedia membantu kalau ada yang membutuhkan. Nanti secara umum kan ini sudah dibahas ya. Kalau nanti secara spesifik ya mungkin bisa lebih detail gitu ya. Nanti kita bisa share bersama. Di Rumah Barito nanti juga Pak James dan Mas Abe juga akan bantu meditasi ya Mas Abe ya. Nanti waktunya kita lakukan ya. Lalu kita akan bicara banyak dan juga ada kelas free basic energy juga yang rencananya akan saya sampaikan nanti di bulan April ya. Di situ kita akan belajar pada dasarnya energi itu tentang apa dan supaya yang awam nih yang belum terlalu ya tertarik tapi belum terlalu mengerti itu bisa tahu lah processing di dalam diri seseorang itu berdasarkan energi yang ada pada dirinya itu bagaimana. Itu kurang lebih Mas Abi. Apa sudah time up? Ya. Masih 3 menitan lagi. Ya. 3 menit. Ya udah. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya. Ya. 3 menit kita tutup aja kali ya. Ya. Takut daripada Tato ngoheng muter-muter. Itu saya Ya. saya udah. Udah. Silakan Bauki. Saya masih muter. Bauki yang tutup aja. Enggak. Oke. Bauki yang tutup aja. Oke. Oke, Pak James, saya atas nama Rumah Barito mengucapkan terima kasih pada sesi Instagram Live Talk bersama Pak James Huta Barat dan Mas Abe malam ini. Terima kasih sudah dipinjemin akunnya. Nanti saya boleh repost ya, izin. Ya. Dan silakan. Minggu depan kita akan lanjut dalam sesi yang minggu depan. Beda ya. Mungkin kita diskusi lagi tentang apa topiknya. Dan kita bisa bahas bersama. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Abe dan Pak James. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Bye. Oke, dah. Dadah. Thank you, Pak. Thank you.